Engkaulah penuntun dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu berlimpah di dalam kami sehingga kami boleh membagikan kasih-Mu pada siapapun yang kami temui. Di pagi ini ya Tuhan, kami rindu disegarkan dengan kuat kuasa firman. Terangi hati kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh mendengar, kami boleh memahami, mengerti, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kita ketemu lagi dan sudah makin ramai. Minggu lalu belum seramai ini. Minggu lepas minggu semakin lama semakin ramai, dan mungkin di minggu yang akan datang akan lebih ramai lagi. Amin. Amin. Karena masih ada beberapa yang masih OTW katanya. OTW apa? On the way. Ada yang on the way, ada yang sudah sampai. Biasanya kita kalau udah mau OTW, kita bilang apa? Hard on the way. Ada yang tahu artinya? Hati-hati di jalan katanya kan, tetapi mungkin ada yang agak terganggu. Kayaknya bukan ini deh. Hard berhati ya. Hati-hati di jalan. Nggak salah sebenarnya kan, cuma kalau versi Indonesia sih mungkin no what. Tapi mungkin kalau orang luar negeri lihat ini something wrong katanya, hard on the way. Karena memang kalau mau diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya agak susah kan, paling bahasa Inggrisnya have a nice trip. Have a nice trip. Be careful on the way itu juga mungkin agak ini, have a nice trip. Have a safe flight kalau dia naik pesawat. Ya, kitalah hati-hati di jalan. Pokoknya hati-hati di jalan, karena semua yang berkumpul di sini tidak muncul begitu saja, tetapi ada proses. Baik dari rumah kita sampai di sini. Be careful, take care. Proses dari rumah, dari tempat kita awal sehingga ke sini itu ada proses perjalanan. Tidak ada yang langsung menghilang, ting, tiba-tiba muncul di sini kan? Atau ada? Kita semua sujud nanti. Nggak ada ya. Atau yang dari daerah juga, kita lihat yang liburan mahasiswa lama yang dari daerah, yang sebulan lebih tidak kelihatan, sudah nampak wajahnya. Apalagi yang belum pernah kelihatan sebelumnya, mahasiswa baru, sekarang sudah nampak wajahnya. Walau ada beberapa yang wajahnya agak lama ya, yang duduk di sebelah sini. Tetapi ada proses perjalanan. Nah, proses perjalanan itu tentu saja banyak hal yang ditemui. Kita sama-sama akan membaca ayat firman Tuhan tentang peringatan, karena kan di jalan itu biasanya ada rambu-rambu yang sebagian orang bilang untuk dilanggar. Jangan, kalau kita langgar peraturan itu nanti bisa kecelakaan, accident. Kita lihat dulu rambu-rambu yang telah Tuhan tuliskan dalam buku Tuhan, kitab Surat Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Bisa dibaca ya, yang di belakang bisa baca? Bisa. Oke, kalau begitu saya akan membaca ayat 1, ayat 2 oleh kaum pria, ayat 3 oleh kaum wanita, 4 dan 5 kita baca sama-sama. Ayat 1 saya baca, ayat 2 kaum pria, ayat 3 kaum wanita, 4 dan 5 kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Sama-sama. Suka mengkhianat, tidak berpanjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara berpihak mereka bergantung kepada mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan
rambu-rambu yang telah Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita baca agak ngeri-ngeri sedap. Iya ya, atau ini ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sudah cukup lama. Tetapi kalau kita baca mungkin tanpa berpikir panjang kita akan merasa ini masih relevan. Hal ini masih relevan. Dan bahkan semakin kesini kayaknya iya benar. Ini masih terjadi. Masih banyak kita alami walaupun ini ditulisnya oleh Paulus untuk menguatkan si Timotius yang waktu itu dia jadi pelayan. Jadi pelayannya masih terhitung cukup muda dibandingkan dengan jemaat yang dia layani. Itu surat Paulus kepada Timotius. Mungkin ada saatnya Timotius merasa saya kayaknya kurang greget, saya kan masih muda. Makanya Paulus memberikan penguatan bahwa kamu jangan rendah diri, sekalipun engkau muda kamu bisa jadi teladan. Itu kan nasihat-nasihat Paulus yang kita bisa baca di surat Timotius 1 dan 2 Timotius. Dan kemudian Paulus memberikan penguatan lagi, kamu akan mengalami hal-hal ini hai Timotius. Di dalam perjalanan hidupmu, di dalam perjalanan pelayananmu akan banyak tantangan yang engkau hadapi nanti, baik dari jemaat secara internal maupun dari luar jemaat. Karena kekristenan waktu itu baru belum banyak musuh orang Kristen. Bukan orang Kristen memusuhi mereka, tetapi banyak pihak-pihak yang memusuhi, yang tidak senang dengan orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Sehingga banyak sekali tantangan. Tantangan itu bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Dan ini Paulus mau memberikan penguatan kepada anak rohaninya yang masih muda itu untuk tetap tegar, untuk tetap kuat melewati perjalanannya. Nah, berkaitan dengan tema kita hati-hati di jalan, kita semua sudah pernah mengalami yang namanya perjalanan. Ada yang naik pesawat yang sempat berguncang di udara waktu kesini, ada nggak? Ada. Pas berguncang itu apa? Oh, terima kasih Tuhan. Atau ingat Tuhan. Tiba-tiba waktu datang biasa aja. Pas goyang sedikit, oh Tuhan. Pas Tuhan lihat ini orang kalau digoncang sedikit baru dia berdoanya lumayan kencang. Goyang aja lah terus kan. Biar dia doanya semakin kuat. Jadi ada proses. Dan kalau kita percaya sama pilotnya, ya kita tenang-tenang saja. Jangan kita a priori atau berpikiran jahat dengan pilotnya. Nanti kita tidak tenang dalam perjalanan kan. Jangan-jangan pilot ini tabrakin kita lagi. Jangan-jangan pilot ini baru belajar lagi. Udah terlalu banyak jangan-jangan, akhirnya tidak menikmati perjalanan dan ya sport jantung sepanjang perjalanan. Jadi nikmatilah karena ada prosesnya yang pilotnya tentu saja sudah mengikuti pelajaran sebagai seorang pilot, lulus, ada rambu-rambu di landasan pacu yang harus dilalui, ada berbagai macam instrumen dalam menerbangkan pesawat, ada aturan-aturan yang sudah tersedia. Dengan mentaati peraturan itu dijamin seharusnya pesawat tiba dengan selamat. Amin. Dengan menaati segala peraturan, baik peraturan di internal pesawat, peraturan di luar pesawat, dengan kontak dengan yang lain-lain. Kalau taat dengan aturan di jalur yang tepat, pemeliharaan pesawatnya tepat, harusnya aman-aman saja di perjalanan karena aturannya sudah jelas. Kurang lebih seperti itu di mobil juga. Kalau kita lampu merah, mungkin kalau yang kesini dari arah PGC mungkin paling senang lah kalau ketemu lampu merah PGC itu ya. Kadang belum hijau, dari merah sampai merah lagi kita harus nunggu di belakang. Ya itu peraturannya harus ditunggu dengan sabar. Jangan paksa nyolong. Saya dari tadi merah, tiba-tiba sudah hijau, udah merah lagi kok saya nggak jalan-jalan, saya paksa jalan. Nah itu bisa terjadi keras, bisa terjadi kecelakaan kalau kita maksa. Bukan bagiannya kita kan. Ikuti aja aturannya. Kalau semua, bayangkan kalau semua lampu merah hijau semua kan, tabrakan yang ada makin macet. Apalagi pas simpang apa yang itu nggak ada lampu merahnya. Simpang Nanggung itu yang ya biasanya di situ kan. Simpang Nanggung, apalagi kalau ada angkot sudah nyelonong itu pas belum gilirannya, wah. Tetapi nggak mungkin kita langsung gas. Saya kan mobil gede, kamu kecil udah
tabrak aja enggak, ada aturannya. Harus sabar supaya kita bisa selamat sampai di tujuan. Itu rambu-rambu yang ada, dan Paulus memberikan rambu-rambu yang sama kepada Timotius untuk dijalani. Begitu juga dengan kita yang kita sepakat awal tadi, ini masih relevan ayat-ayat firman Tuhan ini dengan kehidupan kita yang sekarang. Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang gampang. Oh bukan, masa yang sukar sebenarnya. Sukar itu ya sulit, yang agak susah. Lebih susah dari sebelumnya, lebih susah dari posisi yang ada sekarang. Itu maksudnya sukar. Ada hal yang membutuhkan perjuangan yang lebih. Itu yang akan dilalui oleh si Timotius dalam perjalanannya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Pause dulu. Mencintai dirinya sendiri, kayaknya agak relevan ini kan. Makanya foto-foto tentang cinta diri sendiri makin banyak berseliweran di media sosial saat ini. Ya, cinta diri sendiri. Kalau foto bersama ya. Mana lihat kira-kira yang dia lihat foto siapa? Foto orang lain nggak mungkin kan, pasti disumsum. Oh ini aku kok jelek, foto lagi. Itu biasa. Jadi ternyata dari zaman dulu sudah seperti itu. Cuma mungkin zaman Paulus dan Timotius dulu belum ada kamera. Kalau ada mungkin ya ada buktinya. Tetapi ternyata sampai sekarang masih berlaku. Orang akan cenderung mencintai diri. Iya, ada temannya yang ganteng, yang cantik di sampingnya, enggak, dia akan zoom wajahnya sendiri kan. Dia lihat, oh keren, baru dia lihat orang lain. Si ini bagus nggak? Jadi prioritas utama adalah diri sendiri. Ada yang begitu ya, bagus. Dan menjadi hamba uangnya. Ini agak ribet. Kalau kita mencintai diri sendiri nggak apa-apa, karena Tuhan bilang ya kita nggak bisa mencintai orang lain kalau diri sendiri kita aja kita nggak cintai kan. Dan kemudian ada rambu selanjutnya, orang akan menjadi cinta uang dan bla 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 bla. Cinta uang ini ribet. Ternyata dari dulu juga cinta uang ini bermasalah. Cinta uang bukan sekedar menyukai uang, membutuhkan uang. Bukan semua orang butuh uang. Ada yang bilang apa? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya, nggak mungkin sampai ke sini jalan kaki kan, atau naik daun tiba-tiba sudah di sini, enggak. Pakai uang beli tiket, pakai uang beli sarana transportasi untuk ke sini, memakai uang. Tetapi yang jadi rambu-rambu tanda awas dari Paulus kepada Timotius menjadi cinta uang. Cinta uang artinya mengutamakan segala sesuatu itu diukur dengan uang. Kesuksesan diukur dengan uang, kebahagiaan diukur dengan uang, kegantengan, kecantikan diukur dengan uang. Apalagi pendidikan diukur dengan uang. Ketika uang dijadikan segalanya, ada orang pintar pernah berkata, uang adalah hamba yang baik tetapi tuan yang buruk. Cinta uang ternyata dari zaman dulu sudah ada, dan itu sampai sekarang juga ternyata masih relevan, bahkan semakin menggila. Banyak orang yang mengorbankan kesehatannya, bahkan mengorbankan waktunya terlalu banyak demi uang. Akhirnya itu rodanya berputar. Bekerja cari uang luar biasa, banting tulang, sakit-sakitan, dapat uang banyak. Uang yang banyak dipakai untuk rawat dia di rumah sakit. Sama aja kan? Karena uang dijadikan tuan, itu tuan yang tidak baik. Dan itu sudah diperingatkan oleh Paulus dari zaman dahulu. Itu menjadi tanda awas, tanda warning. Banyak orang yang terjerat hanya karena memuaskan keinginannya, hanya untuk uang, hanya untuk ketenaran yang sudah disebutkan di sini, dan mereka melenceng dari jalur firman Tuhan, tidak ikut lagi rambu-rambu yang ada, sehingga terikat dengan hal-hal yang ya seperti itulah. Kemarin ada kesaksian dari ada orang yang saya kenal tentang bagaimana dia adiknya terjerat judi online. Adiknya terjerat judi online sehingga karena butuh uang. Ternyata judi online itu nagih ya, saya belum pernah coba. Ada yang sudah pernah? Ya ternyata nagih, dan akhirnya karena judinya online dia harus bayar, katanya seru. Akhirnya dia melakukan yang namanya pinjaman online. Ada muncul di HP-nya terus, di medsosnya, Anda butuh dana, Anda butuh uang, dan segala macam direspon.
mudah, tak perlu BI checking. Wah, BI checking kan itu bagi mungkin kita yang sudah pernah mengenal keuangan pinjaman di bank itu ada BI checking. Kalau nama kita bagus itu di BI itu dicatat, itu bagus. Kalau kita suka macet-macet kreditnya itu dicatat, nggak boleh minjem, nggak boleh ajukan ini nggak boleh. Banyak kemudahan yang akan diblok jika kita pernah nunggak atau bermasalah dengan keuangan. Nah ini tawarannya nawarin tanpa BI checking, ini nggak ada ngecek-ngeceknya, bunganya rendah sekali 0,05%. Wih, bunga kartu kredit aja dari bank yang resmi itu bisa sampai 4%. Ini 0,5%. Dia nggak baca catatan kecil di bawah per hari. Terjeratlah kan, pinjam. Akhirnya sudah banyak utangnya, ditagih-tagih, ditelepon sana sini, semua nomor kontaknya diteleponin. Udah gitu katanya tidak bagus lagi kan. Sampai dia jadi tidak nyaman, ngomonglah ke kakaknya. Kayak terjebak ini. Kakaknya juga dengan penghasilan yang tidak terlalu besar, akhirnya lumayan, tetapi mendengar adiknya punya pinjaman, dia ada rasa ingin membantu kan nggak cukup. Membantu nggak cukup, adiknya bilang, oh ternyata ada yang nawarin lagi untuk nutupin. Bukan pinjaman ini yang lain lagi, kata adiknya kepada kakaknya. Kakaknya masuk ke situ, akhirnya terjebak lagi. Rupanya 11-12 ini aplikasi pinjol ini. Jadi dia tahu orang ini ada kebutuhan, dia nawarin lagi. Oh, ternyata akhirnya terjebak dengan bunga yang cukup besar. Karena apa? Karena ada kesalahan di awal. Akhirnya ditutup dan bukan hanya nomor kontaknya yang ada di HP-nya itu yang dihubungi semua, mana kontak dekatnya, malah sampai di kantor juga diteleponin kan. Akhirnya jadi nggak enak, jadi seperti apa? Saya mau resign aja, nggak enak sama rekan-rekan kantor. Diteleponin dulu dari orang pinjaman online pun nggak enak, kata-katanya nggak enak dengarnya katanya. Jadi dia malu, akhirnya seperti itu, terjerat dalam satu lingkaran dan susah untuk keluar. Walaupun banyak sekarang seminar-seminar tentang bagaimana lepas dari jeratan-jeratan yang seperti itu, tetapi dalam segi spiritualitas konteks kekristenan saya mau kasih tahu bahwa terkadang banyak jeratan-jeratan yang menjerat kita seperti itu, dan memang itu harus kita pertanggungjawabkan, dan pertanggungjawabkan itu harus dengan cara yang benar. Karena kadang kan kita gali lubang tutup lubang, kita buka pinjol di sini untuk tutupin pinjol ini, nggak selesai pinjolnya. Udah begitu kita ada keinginan ini terlintas di pikiran kita, mudah kok dapat uangnya, hanya dengan ini, dan akhirnya itu menjerat kita. Dan biasa ketika kita terjerat, kita lupa, kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita menikmati saja. Tetapi ketika itu menjadi satu beban yang sangat berat, baru kita menyerah, minta orang minta nasihatnya. Padahal sebelum kita melakukannya, kita merasa kita paling bisa, kita paling hebat, kita nggak dengarkan nasihat dia. Kan ini saya bertanggung jawab, saya mampu. Ketika kita sudah terjerat, baru benar dia kata, tolong dong bro, tolong dong sis. Sorry, saya nggak bisa tolong kamu, nggak setia kawan. Bukan seperti itu. Itu jeratan-jeratan yang bisa ada di dalam perjalanan. Itu baru satu contoh yang Paulus berikan kepada Timotius. Banyak hal-hal yang menggerogoti kita di perjalanan. Bukan hanya hubungan dengan keuangan, hubungan dengan sesama juga kita bisa menggerogoti. Orang akan mencintai dirinya sendiri. Artinya apa yang menjadi keinginannya cenderung dia akan gunakan, cenderung dia akan alami. Next. Coba next, Ton. Saya sudah merangkum dalam perjalanan kurang lebih ada 4 hal ini. Tujuan kita apa di perjalanan ini? Tujuan kita untuk studi kalau di tempat ini di STI KSM Santosa Asi, atau tujuan kita pulang kampung, ya tujuannya di kampung ada tujuan. Di dalam kekristenan ada tujuan, dan adalah tujuan. Tujuan kita adalah bersama-sama dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan kita. Membuat nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dikenal di seluruh bangsa, itu tujuan kita. Tetapi berdasarkan prosesnya ada jarak yang harus kita tempuh. Tidak serta-merta ada jarak yang ditempuh, itu berarti ada
ada kesenggangan yang harus kita lalui, di mana di dalam proses perjalanan itu ada rambu-rambu. Pasti ada tantangan, karena orang Kristen tidak dibiarkan begitu saja untuk bersatu dengan Tuhannya, memuliakan Tuhannya. Tuhan berkata ada musuhnya yang berusaha menggerogoti. Ada iblis yang seperti singa mengaum-ngaum, melihat siapa yang bisa dimakannya, ditelannya. Di dalam jarak, di dalam proses yang ada itu, kita tidak hanya berjalan sendiri. Tuhan menuntun bersama-sama dengan orang percaya lainnya, tetapi kemudian ada tantangan di sana. Dan Tuhan tidak serta-merta mengangkat kita langsung aja ke jalan ke surga, enggak. Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk menjalani kehidupan kita. Di sana ada tantangan, di sana ada ujian-ujian yang harus dilewati. Di sana ada rambu-rambu yang harus ditaati. Di sana ada proses yang kadang itu tidak enak prosesnya. Jangan berpikir Paulus dalam prosesnya bersama dengan Timotius itu adalah proses yang gampang, yang mudah. Sehingga Timotius mungkin berkata, enak aja kalau Paulus ngomong-ngomong begitu. Saya ini kan masih muda, di sekitar saya ini udah pada tua-tua. Siapa yang mau berbantah dengan mereka? Nggak enak saya. Kamu sih enak aja tinggal ngomong begitu. Mungkin dalam hatinya atau seperti apa, tidak seperti itu. Tetapi Paulus punya alasan. Dia sudah melewati proses yang sama, bahkan lebih lagi dia alami, sehingga diajarkan kepada muridnya, sehingga dia ajarkan kepada pengikutnya. Ini loh proses yang harus dilewati. Ini tujuanmu dalam perjalananmu. Ini hal-hal yang akan kamu hadapi, yang akan kamu lewati, tantangan-tantangannya, prosesnya, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi perjalanan itu berhubungan dengan tujuannya. Jaraknya berapa panjang sih tujuannya? Kadang kita belum tahu jarak yang kita tempuh. Sampai kapan? Ya seumur hidup kita akan menjalaninya. Saya bilang kita belum tahu karena kan ujungnya seumur hidup itu sampai nggak hidup lagi, alias meninggal. Syarat untuk meninggal itu tidak harus sakit. Syarat untuk meninggal itu tidak harus tua. Iya nggak? Nggak harus tua kan untuk meninggal. Nggak harus sakit. Ada yang tidak sakit ketika meninggal. Ada yang tidak harus tua tiba-tiba meninggal, dari bayi sampai orang tua. Itu dalam proses yang kita tidak ketahui dan di luar kendali kita bisa jadi. Itu yang saya bilang, jaraknya kita tidak ketahui kapan. Jadi kapan kita harus mentaati rambu-rambu yang ada ini? Karena kita tidak tahu apa yang akan kita lewati, jaraknya seberapa panjang. Berarti harusnya dari sekarang kita persiapkan diri untuk mentaati rambu-rambu yang ada, peraturan-peraturan yang ada, proses yang akan kita lalui dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Makanya dalam setiap institusi, dalam setiap organisasi pasti ada peraturannya. Sehingga anak-anak sekarang yang baru masih calon ya, ini masih calon mahasiswa baru akan melewati masa oprah kan, orientasi pengenalan lingkungan kampus, ospek, orientasi prabakti mahasiswa, dulu orientasi studi dan pengenalan kampus atau apapun namanya, artinya dibuat lebih kenal. Inilah lingkungan kampus kita, harus kenal. Oh seperti ini, ada aturannya, ada rambu-rambu yang ada, itu harus kita taati bersama. Kalau kita tidak taati, kita akan kesusahan dalam hidup kebersamaan, dalam hidup persekutuan sama-sama ini, keluarga besar Santosa Asih. Norma sudah bilang kemarin di sini ada berapa organisasi? 5 ya kurang lebih. Ada kampus, ada PT, ada gereja, ada yayasan, ada PAUD. Kurang lebih. Koperasi. Koperasi, 6 berarti. Dan kalau melihat yang kita doakan itu banyak, lebih dari 7. Sekolah minggu profesional. Ya, kalau kita lihat banyak. Artinya semakin banyak yang berinteraksi, kita butuh semakin teguh dalam menjalankan proses yang ada. Makin banyak tantangan. 2 kepala aja punya pemikiran yang berbeda, itu jadi suatu tantangan. Akan banyak tantangan yang kita lewati di perjalanan selama berkampus di STT IKSM Santosa Asih. Perjalanannya masih panjang. Kakak-kakak yang menyusun skripsi udah terlihat ujung akhirnya kan.
Yang menyusun skripsi sudah terlihat ujung akhirnya. Yang baru pulang dari PPL udah makin dekat lagi. Ini nanti tanggal 5 Agustus ujungnya udah kelihatan nih, 5 Agustus. Mau wisuda, wih. Yang lagi susun skripsi udah mulai kelihatan nih. Agustus juga mau ujian proposal, wah, udah mulai kelihatan. Akhirnya udah mulai kelihatan. Yang baru-baru ini belum kelihatan apa-apa yang di ujung kan? Masih samar-samar, tapi nampak. Kalau mau lihat ke belakang, masih sangat jelas di belakang ini. Kulihat dipandang jauh ke depan, samar-samar tapi nampak. Itu iman. Iman. Jadi seperti kakak-kakak yang sudah mau menyelesaikan, harus punya iman. Tetapi ingat, dalam proses perjalanan ini tidak mudah. Tanya ke kakak-kakak tingkatnya, masuknya berapa orang, selesainya berapa orang. Nah, nanti setelah ini mungkin bisa tanya-tanya ya. Saya selalu bilang waktu kami dulu angkatan ke-14 masuk 45 lulus 23. Separuh hilang di perjalanan proses. Entah itu masalah jarak yang terlalu jauh, entah itu masalah rambu-rambu yang tidak tahan untuk dilanggar. Ada proses, tetapi satu jaminan firman Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Akan meninggalkan engkau itu berimplikasi pada iman percaya kita, kepercayaan diri kita dalam melangkah. Mungkin akan susah, iya, Tuhan gak pernah janji tidak ada susah-susahnya. Pasti susah. Yang gak susah itu gimana kalau orang gak pernah susah kan? Nanti susah dia di akhirnya. Ada yang berkata untuk menjalani hidup yang sukses, ya lakukan pilihan-pilihan yang susah. Kalau untuk menjalani hidup yang susah, silakan pilih pilihan-pilihan yang menyenangkan. Artinya harus ada pengorbanan, harus ada harga yang harus kita bayar, tetapi yakinlah harga yang kita bayarkan itu tidak akan sebanding dengan apa yang kita akan dapatkan kelak bersama Tuhan. Itu jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Itu janji firman Tuhan. Tetapi Dia minta bertahanlah. Kita hanya butuh bertahan, kita hanya butuh berserah kepada Tuhan. Kalau ada masalah datang kepadanya, jangan datang kepada yang lain-lain. Karena banyak yang menjadikannya pilihan terakhir. Ada masalah, cari dulu yang lain-lain. Kalau mentok baru cari Tuhan, jangan seperti datang dulu kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan mungkin tidak bisa membantu lampu jreng, tetapi Dia akan beri kita hikmat. Tuhan bisa menggunakan orang lain, Tuhan bisa menggunakan apapun untuk beri masukan kepada kita melewati pergumulan-pergumulan kita. Amin. Amin. Tapi di sini semoga kita menikmati perjalanan kita. Selamat menikmati perjalanan Anda, baik di pekerjaan, di ruang profesional, di ruang pendidikan, dalam proses yang sudah mau selesai proses pendidikannya, memasuki dunia yang baru, dunia kerja, yang tantangannya juga tidak sedikit. Mahasiswa yang udah mau PPL awal tahun nanti itu tantangan juga tidak sedikit. Mari kita nikmati perjalanannya, kita nikmati prosesnya, dan Tuhan menyertai kita sampai selamanya. Immanuel, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat tuntunanmu, bimbinganmu kepada kami hari ini, Tuhan, untuk menikmati perjalanan yang telah Engkau gariskan dalam kehidupan kami. Kami mengklaim janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami menjadi penuntun. Bahkan Engkau sendiri menjadi pendoa syafaat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami selalu berjalan sesuai dengan jalan-Mu, sesuai dengan tuntunan pemeliharaanmu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan yang sama memberkati kita. Pada saat ini kita akan menyampaikan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Kepada petugas, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami datang kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini.
Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, para hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam setiap kehidupannya, segala pekerjaan dan pelayanan Tuhan tetap menyertainya. Terima kasih ya Bapa, semua kami yang ada pada saat ini, kami berserah diri kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukanlah kami ya Bapa, supaya kami taat pada setiap perintah-Mu, dan kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripadamu ya Tuhan turun atas kami, supaya setiap keputusan yang kami ambil dalam setiap pekerjaan, bahkan tanggung jawab kami seluruhnya, dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap jawaban-jawaban doa kami yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami akan menyampaikan setiap harapan dan doa syafaat kami kepadamu. Kiranya Tuhan layakkan kami, biarlah setiap harapan kami Tuhan jawab dan kabulkan tepat pada waktunya, seperti apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI, dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami berdoa supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan, meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemilihan presiden tahun 2024. Kiranya Bapa semuanya berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu untuk setiap orang-orang kudus yang teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus disebarkan di seluruh dunia. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap terus berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris atau direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya di Condet dan di proyek-proyek yang sedang berjalan. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kiranya tercipta suatu manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara semua divisi. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya dan memberikan kelimpahan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek HDD Jalur Jati Bening dan Teluk Buyung sebagai bagian dari proyek SPAM Jatiluhur dari PT Wijaya Karya, supaya berhasil dari awal hingga akhir dengan hasil yang memuaskan, sehingga PT Santosa Asijaya dapat dipercayakan lagi untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya dari PT Wijaya Karya. Kami juga berdoa buat tender Limayantek, tender Sulawesi Selatan dan Barat dapat dimenangkan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai. Kami juga berdoa untuk proyek SPAM Pekanbaru dari PT Pembangunan Perumahan dan menjalin hubungan yang baik antara PT Pembangunan Perumahan dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya senantiasa Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat tagihan SPAM Wika Karawang supaya dapat dibayarkan dengan waktu yang ditentukan. Tagihan Yantek Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya, Indramayu supaya dapat dibayar setiap awal bulan. Kiranya Tuhan yang menolong dan membuka jalan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan desain engineering, RAB,
dan pelaksana pembangunan Wisma Santosa ASI dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Cafe Cakung Bekasi dari PT Wika. Proyek ini agar PT Santosa ASI Jaya bersama pabrikan kabel terbaik memenangkan proyek ini. Kami juga berdoa untuk CSMS Pertamina dan proyek-proyeknya di Indonesia. Kami berdoa untuk tender proyek PDAM Jawa Timur, proyek fiber optik Telkom Surabaya dan sekitarnya, serta kami berdoa untuk mengurukan area Gresik Jawa Timur supaya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk proyek HDD Surabaya, PGN Cibitung, SKTT Ketapang Mangga Besar. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa ASI Jaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama kita bagi berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagiku, ku diangkat.